Udah dikonsulkan ke dokter belum? Belum. Ih, kok sama kayak tetangga aku. Kemarin itu dia juga konsul ke dokter. Katanya dia terkena osteosarkoma. Hah? Osteosarkoma? Itu apa? Katanya itu kanker tulang, tapi aku juga nggak tahu. Kita nggak boleh seuzon, daripada kita mengada-ngada, bagusan kita nonton YouTube aja untuk memperjelas semuanya. Yuk. Boleh? Apakah kalian tahu apa itu osteosarkoma? Secara umum, osteosarkoma biasanya disebut juga dengan kanker tulang. Itu merupakan suatu kanker yang dijumpai pada jaringan yang menghubungkan bagian-bagian tubuh, seperti tulang, lemak, dan otot. Osteosarkoma merupakan pertumbuhan yang abnormal pada tulang. Kebanyakan osteosarkoma dialami oleh anak-anak dan dewasa muda. Kanker ini dapat berkembang dengan sangat pesat dan tak kenal usia. Penyebab dari osteosarkoma ataupun kanker tulang ini terjadi ketika DNA di dalam sel-sel pembentuk tulang mengalami mutasi atau perubahan. Mutasi ini menyebabkan sel-sel pembentuk tulang terus membentuk tulang baru meskipun sedang tidak dibutuhkan. Tulang baru tersebut kemudian berkembang menjadi tumor yang menyerang dan menghancurkan jaringan tubuh yang sehat, kemudian menyebar ke bagian tubuh lain. Nah, untuk penyebab dari osteosarkoma ataupun penyakit tulang ini belum diketahui secara pasti. Namun, penyakit ini sering dihubungkan dengan pertumbuhan tulang yang cepat. Terpaparnya radiasi juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya kanker tulang. Tidak hanya itu, faktor genetik juga berperan penting dalam munculnya osteosarkoma ataupun kanker tulang ini. Selanjutnya, untuk tanda dan gejala yang umum pada penyakit osteosarkoma. Yang pertama, nyeri lokal menjadi semakin progresif, yaitu nyeri yang awalnya ringan, namun lama-kelamaan menjadi nyeri hebat atau nyeri berat. Yang kedua, massa, yaitu pada anggota gerak atau lutut membesar dengan cepat. Yang ketiga, terjadinya pembekakan pada jaringan lunak atau bagian di bawah kulit. Yang keempat, dapat terjadinya patah tulang sebesar 5-10% pada pasien osteosarkoma atau penderita kanker tulang. Yang kelima, susahnya bergerak. Yang keenam, berat badan yang menurun. Yang ketujuh, terdapat anemia atau kurangnya sel darah merah. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker tulang, seperti memfilter atau menyaring air yang diminum, merendam daging yang akan dipanggang, memperbanyak minum air putih, mengonsumsi suplemen kalsium, hindari rokok, hindari alkohol, serta mengonsumsi makanan yang bergizi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami osteosarkoma atau penyakit kanker tulang, yaitu yang pertama ada senyawa kimia. Senyawa kimia dapat menyebabkan perubahan genetik. Yang kedua ada virus. Ada beberapa virus yang dapat menyebabkan kurangnya responsif tubuh terhadap pengobatan kemoterapi. Contohnya Rous sarkoma virus. Yang ketiga ada radiasi. Akibat dari paparan radiasi yang tinggi dari suatu pengobatan yang pernah dijalankan, misalnya radioterapi. Yang keempat ada riwayat penyakit Paget, yaitu kondisi yang dapat menyebabkan melemahnya tulang. Yang kelima ada genetik, biasa terjadi pada sindrom T-Farmani, retinoblastoma, sindrom Werner dan Blom. Yang keenam ada lokasi implan logam. Ada beberapa pengobatan yang biasanya akan dijalankan oleh penderita osteosarkoma. Yang pertama ada kemoterapi. Terapi ini mempunyai efek yang lebih tinggi dengan tingkat keracunan yang lebih rendah. Yang kedua ada terapi penyinaran tumor radiasi. Terapi ini dilakukan apabila tumor bersifat radiosensitif dan anti kemoterapi. Yang ketiga, terapi pembedahan untuk mengangkat tumor. Yang keempat, pemberian cairan salin normal intravena dan obat-obatan seperti fosfat, mitramisin, kalsitonin bila kadar kalsium tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki asuhan keperawatan pada pasien kanker tulang. Yang pertama yaitu kita melakukan pengkajian. Boleh dilihat detailnya di sini ya teman-teman untuk pengkajian apa saja bagian-bagiannya. Yang kedua kita memasuki diagnosa asuhan keperawatan untuk pasien kanker tulang. Boleh dilihat juga di sini ada 4 diagnosa, ya salah satunya nyeri akut. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki tentang intervensi. Yang pertama kita akan bahas terkait intervensi nyeri akut. Boleh dilihat di sini teman-teman untuk detailnya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu hambatan mobilitas fisik. Ini untuk intervensinya. Yang berikutnya itu ada kecemasan. Nah, di sini boleh lihat teman-teman untuk intervensi kecemasan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang intervensi nutrisi kekurangan kebutuhan. Nah, untuk nutrisi ini kita akan berkolaborasi untuk ahli gizi, untuk makanan yang bergizi untuk pasien kanker tulang. Like, comment, share, Dan subscribe. Terima kasih.